Bapak Ibu kawan-kawan, kita lanjutkan kembali diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kali ini yaitu tentang bagaimana caranya supaya Koperasi Desa Merah Putih itu lebih aktif. Nah, sesuai dengan juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi, kita kemarin waktu saat rapat pendirian pasca Musdes itu menyepakati jenis-jenis usaha sesuai KBLI yang tertuang di dalam juklak ini. Itu ada gerai sembako, kemudian obat-obatan, kemudian kantor, kemudian unit simpan pinjam, kemudian klinik desa, kemudian aktivitas cold storage. Nah, di sini di dalam juklak ini itu diperkenankan atau koperasi desa dapat melakukan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ini pada angka 7 sesuai program pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat, serta karakteristik wilayah. Kemudian, di dalam rapat pendirian kemarin itu kita menyetujui usaha-usaha koperasi. Artinya, jenis-jenis usaha koperasi ini mulai dari 1 sampai 6, itu kita tuangkan di dalam berita acara pendirian ini. Kemudian dapat kita tambah dengan usaha-usaha yang dapat kita temukan di OSS ini, di sistem informasi KBLI sesuai dengan potensi lokal kita. Nah, kita cermati bahwa usaha-usaha ini adalah usaha-usaha yang mungkin hanya cocok di beberapa lokasi perkotaan ya. Sementara di pedesaan mungkin kearifan lokalnya itu belum terangkum, belum terdaftar di sini. Sehingga perlu kita tambahkan di dalam berita acara pendirian ini, yaitu usaha-usaha yang sesuai dengan potensi lokal kita. Misalnya tentang pertanian, kemudian peternakan, bidang itu di dalam juknis ini itu belum termuat. Sehingga kalau mau aktif Koperasi Desa Merah Putihnya di waktu yang akan datang, maka kita perlu menambah yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan peternakan dan pertanian, karena di desa anggotanya itu diharapkan semua masyarakat yang kebanyakan itu di desa berprofesi sebagai petani dan peternak. Nah, usaha lain yang dapat kita tambahkan, dapat kita cari di sini di oss.go.id informasi KBLI berbasis risiko. Jadi klasifikasi baku lapangan Indonesia inilah yang menjadi referensi kita menemukan kode KBLI dengan beserta rinciannya untuk kita masukkan di dalam berita acara pendirian ini. Kalau kita hanya berorientasi pada usaha yang tertuang di dalam juknis Koperasi Desa Merah Putih yang diterbitkan ini coba kita cermati. Pedagang eceran berbagai barang. Nah, ini kan seperti toko ya. Tidak ada unsur pertanian dan peternakannya yang kebanyakan ada di desa kita yang dominan. Kemudian perdagangan eceran barang-barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau, sifatnya tradisional. Kemudian perdagangan pupuk besar dan pupuk agrokimia, ini merupakan ruang nantinya menjadi agen di barang subsidi seperti pupuk, obat-obatan yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian perdagangan eceran barang obat farmasi, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan apotek. Kemudian ini masih obat lagi. Kemudian perdagangan kosmetik, kemudian alat laboratorium, alat farmasi, kemudian obat farmasi, obat tradisional, kosmetik, eceran khusus barang non obat farmasi, eceran mesin kantor, kemudian penyewaan gudang, sewa guna usaha, simpan pinjam koperasi primer, kemudian aktivitas puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian klinik swasta, kemudian rumah sakit, jasa pengurusan transportasi, kemudian ekspedisi muatan kereta api, angkutan darat MKEAD, ekspedisi muatan kapal,
ekspedisi muatan pesawat udara, kemudian multimoda, penunjang angkutan udara, keagenan kapal, agen perkapalan, perusahaan pelayaran, aktivitas cold storage. Nah, bidang peternakan pertanian ini juga belum tertuang ya. Maka dipersilakan di dalam juknis ini, di dalam juklak ini dapat melakukan penambahan usaha selain usaha-usaha yang disebut. Misalnya di sini pedagang eceran, pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan piaraan. Artinya nanti kita ke depannya punya peluang untuk membuka unit usaha penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan pakan ternak. Nah, kemudian pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya. Kemudian pembenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bukan bibit gula. Nah, pertanian tanaman pakan ternak. Nah, ini misalnya Bapak Ibu nanti akan menjadi supplier sebuah peternakan, maka Bapak Ibu harus punya unit usaha pertanian tanaman pakan ternak. Nah, supaya perizinannya nanti dapat diurus dengan mudah dan tidak menyalahi aturan. Nah, begitulah konsepnya supaya usaha koperasi Desa Merah Putih di kedepannya itu akan lebih aktif, yaitu membuat usaha, menambahkan usaha yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat. Anggota koperasi Desa Merah Putih itu kan karakteristik pekerjaan profesinya masing-masing anggota itu berbeda. Ada yang petani, ada yang peternak, ada yang bengkel. Apa bisa koperasi Desa Merah Putih membuka usaha suku cadang motor misalnya, suku cadang perbengkelan? Kita coba lihat suku cadang motor. Nah, ini perdagangan eceran, suku cadang, sepeda motor dan aksesnya. Nah, di pedesaan-pedesaan yang agak di dalam itu kan keberadaan suku cadang itu kan harus ke kota. Nah, koperasi dapat membuka usaha perdagangan eceran suku cadangan. Kemudian perdagangan motor baru atau bekas juga bisa. Koperasi bisa melakukan usaha tersebut. Nah, supaya lebih aktif koperasinya, memang kita harus mencari peluang komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita hanya berorientasi pada ini, itu di desa-desa tertentu di daerah agak pedalaman misalnya yang misalnya belum terlalu ramai, itu ya mungkin agak kesulitan untuk berkembang karena potensinya di sana itu kan ya perkebunan, pertanian, kemudian kelautan, kemudian peternakan, budidaya, dan sebagainya. Maka kita harus melakukan penyesuaian, penambahan terhadap jenis usaha yang kita tuangkan di dalam akte pendirian ini. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu ketika dinotariskan itu sudah tertuang tambahannya di sini. Di bawah ini akan tertuang tambahannya, begitu juga dengan kode-kode usahanya sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal mengurus perizinannya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa langsung bergerak kalau Bapak Ibu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya anggota. Coba bisa kita bayangkan kalau misalnya anggota kita itu misalnya 50% adalah petani. Kebutuhan mereka itu untuk produk bibit unggul misalnya atau bibit pertanian. Nah, di sini kan belum ada, sehingga nanti ruang gerak kita untuk melakukan penyediaan itu terhambat. Coba misalnya kita anggotanya itu sebagian 50%-nya itu adalah peternak yang ada di desa. Mereka butuh memasarkan hasil peternakannya melalui market supaya mendapatkan harga yang lebih layak, atau
jangkauan pasar yang lebih luas. Tapi di dalam akte pendirian kita itu tidak ada usaha perdagangan peternakan. Nah, itu tidak dapat dilakukan. Kiranya itu Bapak Ibu diskusi kita kali ini, yaitu bagaimana supaya Koperasi Desa Merah Putih supaya lebih aktif, yaitu memanfaatkan ruang, menambah usaha selain kegiatan usaha yang ada di dalam Juklak ini sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah. Bisa jadi usaha-usaha yang sekian banyak ini sama sekali belum dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhannya mereka sesuai dengan potensi adalah meningkatkan harga barang hasil yang dihasilkan oleh mereka, tapi di sini tidak ada ruangnya sehingga mereka tidak terfasilitasi dengan maksimal. Bapak Ibu bisa melihat banyak contoh-contoh jenis usaha yang dapat dimasukkan di dalam akte pendirian sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia di website ini. Bapak Ibu bisa mencarinya di sini, apa sih yang sesuai dengan karakteristik, apa yang sesuai dengan potensi anggota, apa yang sesuai hasil objek barang yang didapatkan atau yang dihasilkan oleh para anggota dan kebutuhan masyarakat, supaya Koperasi Desa Merah Putih nantinya lebih cepat berkembang, kemudian keberadaannya tepat guna, solutif, dan menjadi tumpuan bagi perpanjangan tangan kebutuhan masyarakat. Kita akan lanjutkan di tayangan berikutnya, masih terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini kita cukupkan dulu kawan-kawan.